Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini kami mau mempresentasikan hasil kerja kami. Dan saya juga mau memperkenalkan nama teman-teman kelompok saya. Ya, yang pertama itu Yumiyati Dadagoleh 24222015. 2. Antotio Umutanggela 24222022. 3. Marco Gregorio Joseph Pereira 24222024. 4. Ninoi Edwin Jofrakote 24222069. Ronaldo Umugabi 26200009. Yaskian Umbun Dawa Marambamai Ama 26200004. Adapun produk yang kami buat itu produk telur asin. Terbelakang dari telur asin. Telur merupakan bahan pangan yang padat gizi dan enak rasanya. Mudah diolah serta harganya relatif terjangkau jika dibandingkan dengan sumber protein hewani lainnya. Penyebaran telur unggas di Indonesia sudah mulai beraneka ragam, dari telur itik, telur puyuh, telur ayam kampung, dan telur ayam ras. Kelebihan dari telur ayam ras yaitu harganya yang ekonomis dibandingkan dengan telur unggas lainnya. Di sisi lain, telur ayam ras memiliki kandungan lemak lebih tinggi, namun di sampingnya ada komposisi zat gizi yang lengkap. Telur ayam ras memiliki sifat yang mudah rusak karena kerabang telur ayam ras memiliki pori-pori yang lebih banyak dan besar. Shalom, perkenalkan nama saya Marco Gregorio Joseph Pereira, NIM 242024. Di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat produk telur asin. Yang pertama, tujuan menciptakan kemandirian ekonomi. 2. Membuka lapangan kerja. Manfaatnya: 1. Peningkatan ekonomi. 2. Menghasilkan produk yang berkualitas. 3. Mengasah keterampilan kewirausahaan, manajemen, pemasaran, dan inovasi. 4. Meningkatkan kearifan dalam mengembangkan produk dan strategi pemasaran yang efektif. Gambaran umum usaha telur asin. Keunggulan produk telur asin yaitu kaya akan protein, vitamin D, mineral, dan memiliki cita rasa yang mudah diterima semua masyarakat. Bahan utama yang digunakan dalam proses pembuatan produk telur asin mudah didapat dan harga yang terjangkau atau strategi. Perkenalkan, nama saya Antotio Umutanggela dengan NIM 24222022. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Kekuatan yang pertama itu bahan baku tersedia melimpah. Yang kedua itu mudah diproduksi dengan alat-alat mudah didapat tanpa memerlukan teknologi. Yang ketiga itu wilayah pemasaran yang terjangkau. Yang keempat, harga produk yang terjangkau. Yang kelima, bahan pokok yang digunakan memiliki nilai gizi yang tinggi. Kelemahan, beberapa kelemahannya teman-teman. Yang pertama itu kemasan produk yang kurang optimal. Yang kedua itu produksi secara rumahan atau dalam skala kecil sehingga distribusi terbatas. Peluang, ada beberapa peluang. Yang pertama itu karena belum terlalu banyak dipasarkan. Ancaman yang pertama itu adanya persaingan dengan produk modern. Yang kedua itu keterbatasan distribusi. Analisis atau proyeksi. Nama barang: 1. Kompor 1 buah, harga satuan 300.000. 2. Wadah 2 buah, harga satuan 15.000. 3. Priuk 1 buah, harga satuan 60.000. Sendok kuah 1 buah, harga satuan 15.000. Kain lap 1 lembar, harga satuan 20.000. Rexel 1
harga satuan 50.000. Anak Rexel 1 dos kecil harga satuan 10.000. Total 500. Selanjutnya analisis proyeksi bahan. Nama barang telur ayam 3 rak harga satuan 60. 2 garam 4 harga satuan 2.500. Kresek 2 pak harga satuan 5.000. Minyak tanah 2 liter harga satuan 10.000. 5 Mika 1 pak harga satuan 35. Total 245.000. Keuntungan modal awal 120.000 pada periode pertama, total penjualan 10 Mika. Pengeluaran sebanyak 80.000, produk yang terjual 10 Mika. Keuntungan yang didapatkan pada periode pertama 20.000. Pada periode kedua, total penjualan produk 9 Mika. Pengeluaran 60.000, produk terjual 9 Mika. Keuntungan yang didapat pada periode kedua 30.000. Alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan sebagai berikut: kompor, wadah, periuk, sendok kuah, kain lap, Rexel, bokor, anak Rexel. Bahan yang digunakan adalah telur ayam, garam, Mika, kresek, minyak tanah, air, dan abu. Shalom, perkenalkan nama saya Nino Eko Indonesia Prakote dengan NIM 2422069. Di sini saya akan memperjelaskan tentang prosedur pembuatan telur asin. Untuk pertama itu kita siapkan telur, terus kita rendam di dalam air selama 2 menit. Kedua, kita bersihkan telur, terus kita gosok-gosok dengan tas pasir, jangan sampai retak. Terus prosedur kedua, kita membuat rakutan asin, terus kita campurkan dengan air hingga membentuk pasta kental. Mencampur abu sampai kental, terus kita larutkan garam dalam air hingga tercampur merata, lalu kita tuangkan di dalam abu. Terus prosedur ketiga itu kita lumuran. Itu telur kita lumuri dengan abu yang sudah asin sampai membungkus telur tersebut. Terus yang keempat itu kita menyimpan telur. Simpan telur yang sudah dilumuri lumpurnya, dilumuri abu yang sudah asin, terus disimpan di dalam dos. Itu simpan. Setelah itu kita simpan di tempat yang kering selama 9 hari. Semakin lama proses jemuran, telur akan semakin asin. Lalu di sini saya akan menjelaskan promosi dan pemasaran. Adapun strategi pemasaran yang dapat kami lakukan yaitu mempromosi produk kami. Yang kami buat ke teman-teman saudara konsumen masyarakat sehingga produk tersebut bisa cepat laku, dan juga pemasaran lewat media sosial seperti kami posting di Facebook, story WA, dan berbagai media sosial. Sekian dan terima kasih.